Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video Deep Hood Vlog yang ke-8. Apa itu Deep Hood Vlog? Jadi Deep Hood itu adalah brand baru punya saya yang saya sengaja bikin vlognya tiap minggu. Saya upload tiap Rabu jam 19.30 ya teman-teman. Yaitu sebagai pembuktian. Jadi saya banyak ngomong di YouTube, di blog tentang tips Shopee, tips bisnis. Saya mau membuktikan langsung karena ternyata aslinya tips-tips saya itu memang nggak relevan untuk toko yang baru. Jadi saya buat ini udah yang ke-8, artinya 8 minggu. Minggu lalu alhamdulillah star seller, dan ini jadi berkembang bersama antara saya dan Anda. Jadi Anda yang baru join atau Anda yang baru nonton ini pengen jadi star seller, ikutin video saya, video vlog ini dari yang pertama sampai yang ke-7 termasuk yang ini. Dan jangan berharap hasil instan dari video-video saya, karena kalau mau yang instan saya nggak bisa, saya nggak sejago itu untuk mencapai titik ini untuk star seller. Oke, jadi si Deep Hood ini alhamdulillah penjualan di Shopee-nya drop. Ya, alhamdulillah. Jadi minggu lalu saya bilang alhamdulillah satu order per hari itu berhasil ya, sudah 20 harian lah, hampir 3, nggak nyampe sebulan, jadi baru 20 harian. Putusnya kemarin tanggal 14 kemarin, 0 order, nggak ada order. Ini akan saya kasih lihat. Nah, itu pertama ada order yang strict satu order per hari itu dari tanggal 21 November, terus nggak pernah kosong. Alhamdulillah di 12-12 panen, walaupun omsetnya nggak seberapa ya, karena diskon gede, karena Shopee selalu minta diskon gede. Oke, lalu pas di tanggal 14-nya, 2 hari setelah 12-12, penjualannya 0. Wah, itu berarti memutus memutus rantai atau streak saya yang satu order per hari. Kenapa? Mungkin habis 12-12 pasar jadi lesu, mungkin ya, sekali lagi stok habis, mungkin karena memang stoknya habis. Alhamdulillah stoknya habis yang best sellernya, lalu iklan stop. Jadi karena saya fokus juga di brand saya yang lain, ini nggak terlalu fokus. Saya nggak ngecek iklannya, ternyata saldonya habis di tanggal 13. Tanggal 13 ini saldonya habis sehingga tidak ada iklan sama sekali. Loh, kan nggak ada penjualannya tanggal 14. Oh, nggak gitu. Jadi iklan Shopee itu atributnya 7 hari. 7 hari ya. Jadi kalau ada orang yang ngeklik hari ini, dia bayarnya 7 hari kemudian, itu masih kehitung omset di seller centernya Shopee atau di dashboardnya iklan Shopee ini. Nah, tanggal 13 ini saya nggak kecek. Saya betul-betul miss karena saya lagi ngurusin yang 12-12. Alhamdulillah di brand yang lain juga, brand saya yang lain panen juga, di food juga panen, alhamdulillah. Jadinya saya nggak kecek, jadinya nggak ada iklan yang aktif, alias nggak ada saldo iklannya. Langsung saya top up iklannya di hari berikutnya. Jadi iklannya stop sama diskon berkurang karena 40 minggu lalu yang tadinya 50%, saya turunin diskonnya jadi 40%. Jadi faktornya mungkin ini saya bilang kenapa mungkin. Jadi kenapa orderannya putus itu mungkin faktornya ini. Saya nggak berani nyalahin langsung karena saya nggak punya datanya. Nah, begitu juga teman-teman, jangan langsung menjudge, oh penjualan turun, oh karena ini. Apalagi menjudge pasar. Nih, habis 12-12, penjualan turun jadi santai aja. Oh, nggak gitu. Kalau penjual itu atau pebisnis itu nggak nyalahin faktor eksternal, teman-teman. Yang nyalahin faktor eksternal itu yang fix, mindsetnya itu yang fix. Nah, pebisnis itu harus growth mindset. Jadi meskipun pasarnya gimana nggak peduliin, yang penting cari cara supaya bisa menembus si pasar itu. Oke? Jadi alhamdulillah strict satu order per harinya putus. Alasannya saya nggak tahu apa, saya masih mau ngulik-ngulik lagi masalahnya di mana. Yang jelas alhamdulillah saya menemukan best seller. Jadi si Deep Hood ini menemukan best seller hasil dari A/B test. Apa itu A/B test? A/B test itu jadi saya upload produk, ini produknya sebenarnya sama, cuman beda judul, beda foto, beda juga deskripsi ya. Oh enggak, yang intinya judul sama foto aja, yang penting itu A/B test. Sehingga saya mengupload 2 produk, sebenarnya nggak 2 produk ya, beberapa produk. Nah, ini saya zoom dulu. Jadi produk yang ini sama produk yang ini itu sama sebetulnya. Ini satuan, kalau ini digabungin sama produk-produk yang lain, yang ini juga ini satuan. Nah,
Tapi judulnya beda. Ini celana sirwal cargo tactical. Kalau yang atas ada oversize-nya. Ternyata yang laku itu yang ini. Alhamdulillah selama sebulan terakhir terjual 38 piece. Ini jadi menjadi best seller saya. Sedangkan yang ini 0 piece nggak terjual sama sekali, berarti Shopee sukanya sama algoritma Shopee suka sama produk yang ini. Nah inilah hasil dari A/B test, baru ketahuan sekarang. Kalau saya nggak A/B test belum tentu menemukan best seller kayak gini. Karena apa? Ya uploadnya cuma satu, nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah. Nah ternyata saya ketahuan bahwa untuk saya di celana sirwal cargo tactical bla 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 ini keywordnya nggak pas, nggak cocok. Fotonya berarti cocok yang ini dan seterusnya, itu namanya A/B test. Jadi alhamdulillah saya menemukan best seller. Jadi teman-teman silakan gunakan teknik A/B test ini untuk apapun ya, untuk di Facebook Ads, Shopee Ads, ya apapun ini bagus kok. Tapi kalau memang ngiklan ya terpaksa, kan ada A sama B, terpaksa yang harus keluar modal duanya, ya gimana lagi. Nanti kalau misalkan yang satu bagus ya lanjutkan, yang jelek ya kill atau bunuh atau sudahi. Oke, selanjutnya apa yang akan saya lakukan? Saya akan penghematan dulu. Tadinya rencana saya adalah mau menurunkan bid, karena bid iklan Shopee saya itu 600 per klik. Ini mahal banget. Karena yang baju Yuli itu 200 juga udah banyak yang lihat. Kalau toko baru memang 600 per klik, ini masih sedikit yang lihat. Jadi tadinya saya mau nurunin ini, kalau misalkan satu order per harinya tetap lanjut, ternyata putus. Sehingga saya mau kill dulu kata kunci yang nggak ada penjualan. Jadi saya urutkan berdasarkan biaya, lalu saya cek yang penjualannya 0, ini akan saya hapus, tapi biayanya nggak kurang dari 10.000. Jadi kalau yang ini nih, celana gombrong pria, biayanya baru 9.000, ini nggak akan saya hapus meskipun nggak ada penjualan. Kenapa ya? 10.000 tuh anggap aja error lah. 10.000 dalam 30 hari terakhir. Bahkan ada yang ini kargo polos keluar 6.000 dapat omset 95.000. Jadi ini yang 00 ini yang di atas 10.000 biayanya dan omsetnya 0 akan saya kill. Bidnya nggak akan saya turunin dulu. Jadi saya akan kill yang kata kunci no sales. Lalu saya akan nyetok, karena saya memang pengalaman di toko saya yang lain itu ketika lagi laku-lakunya stok habis. Waduh, setelah nyetok ternyata nggak selaku sebelumnya. Aduh, itu keselnya bukan main. Sama juga sama iklan. Ketika saya ngiklan bagus, laku, tahu-tahu matiin dulu deh iklannya karena stoknya habis, stoknya menipis. Pas iklannya saya nyalain, saya nyetok lagi, ternyata nggak sebagus sebelumnya. Waduh, nyesalnya bukan main. Makanya ini namanya adalah assortment. Assortment management itu penting karena ini masalahnya momentum. Ketika momentumnya bagus, algoritma tentu makin suka, ini laku tambah laku, di push terus dia sama algoritmanya, kurang lebih gitu ya. Ketika tahu tiba-tiba stoknya nggak ada, conversion rate-nya tiba-tiba rendah, mungkin algoritma jadi nggak suka mungkin ya. Sehingga penjualan juga susah. Itu saya alami banget 2-3 kali lah, dan untuk mencapai ke titik sebelum stok habis tuh susah aja bukan main. Mungkin dari 3 tuh cuma 1 yang berhasil, 2 lagi ya sudahlah saya ikhlaskan, jadi nggak laku lagi, ya sudah mau gimana lagi. Lalu diskon saya akan tetap di 40%, karena minggu lalu kan diskonnya 50%, saya turunkan jadi 40%, yang dimana 40% itu saya masih jual HPP, saya masih jual rugi loh teman-teman, belum nyari untung, masih nyari bintang. Lalu bid iklan tadi saya sudah jelaskan, lalu kondisinya si Diput ini masih minus 16 juta ya teman-teman. Bahkan di minggu ini ada omset 800.000, langsung saya tarik lagi jadi iklan Shopee, sehingga nggak ada cash masuk, langsung keluar lagi gitulah. Nah ini posisi cash flow-nya minus 16 juta. Rencana saya ini di tanggal ini lebaran ya, tanggal 1 Mei itu rencana saya bisa BEP, alias ini naik sampai sini. Nah ini mungkin akan turun lagi minggu depan, turun drastis karena saya akan mulai nyetok. Lalu akan penghematan iklan. Saya iklan itu keluar yang di Shopee itu sekitar 50 ribuan sehari lah. Mungkin bisa dihemat ke 40 ribuan sehari. Mudah-mudahan masih tetap mudah-mudahan balik lagi ke 1 order per hari. Oke, itu aja sharing ini.
teman-teman yang baru nonton ini, saya sarankan untuk nonton dari awal di food vlog ini. Link playlistnya akan saya tuliskan di kolom komentar di bawah, di kolom deskripsi di bawah. Karena teman-teman bisa napak tilas, ini enak banget napak tilasnya. Jadi bisa step by step. Oh, pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, dan seterusnya. Oke, sekian aja. Sekian, jangan lupa setiap Rabu malam jam 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.